Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para siswa kelas 6B yang berbahagia, kita pada hari ini kembali jumpa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, jumpa lagi untuk pembelajaran kita di tatap muka secara daring dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Para siswa, kita tahu bahwa kondisi di Kabupaten Pasir masih belum 100% untuk ketiadaan virus COVID itu sendiri. Karenanya tetap jaga kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan mencuci tangan, kerumunan. Baik para siswa, untuk pelajaran kali ini kita akan masuk pada materi tentang teks eksplanasi. Pelajaran yang lalu bahwa eksplanasi itu adalah bahasan yang berkaitan dengan hal-hal berteknologi, yang merupakan bahasan ilmiah yang berbicara tentang teknologi. Baik, dalam pelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu menemukan atau menyebutkan mana bagian-bagian dari teks eksplanasi itu yang dikelompokkan dalam berbagai macam kelompok. Nah, itu nanti kalian bisa membagi atau memilahnya. Ciri-ciri teks eksplanasi itu memiliki pernyataan umum bahwa di bagian ini biasanya tercantum di bagian awal atau pembuka paragraf. Nah, pernyataan umum biasanya berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas berlanjutannya. Kemudian yang kedua berisi tentang deretan penjelas. Di deretan penjelas ini juga teks yang berisi tentang uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa dan kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan yang bagian ketiga. Nah, kesimpulan teks eksplanasi merupakan bagian dari penutup teks. Bagian kesimpulan biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Jadi ada 3 bagian di dalam teks eksplanasi itu. 1 pernyataan umum, kedua deretan penjelas, dan ketiga kesimpulan. Itu eksplanasi namanya ya. Nah, contoh teks eksplanasi seperti ini. Di paragraf ini berbicara tentang teknologi, kan? Ya, ini eksplanasi namanya. Paragraf ini menjelaskan mengenai perkembangan teknologi yang dapat mempermudah kegiatan manusia, khususnya teknologi komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, jadi dari informasi dalam kotak ini, kalian menjadi tahu bahwa isinya ada di dalamnya sebagai bagian dari yang 3 tadi. Apa pertama? Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Jadi kalau dibaca di sini, pernyataan umumnya mana? Perkembangan teknologi hingga detik ini mempermudah kegiatan manusia. Nah, ini namanya pernyataan umum. Nah, kemudian kalimat penjelasnya apa? Sejak ditemukannya telepon, itu kalimat penjelas. Terus di mana kesimpulannya? Sampai kemudahan ini dapat diperoleh berkat perjuangan Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Itu kesimpulannya. Jadi setiap paragraf dalam satu
paragraf utuh itu pasti 3 itu ada. Jadi dalam hal ini kita jadi lebih tahu, lebih mudah untuk memilah mana bagian-bagian dari paragraf itu sendiri. Nah, jadi nanti kita bisa menemukan perkembangan teknologi itu berawal dari mana, bagaimana penjelasannya, dan bagaimana kesimpulannya. Itu setiap itu ada, berarti itu namanya eksplanasi ilmiah. Ya, tidak sembarangan eksplanasi yang ilmiah ini. Jadi harus merupakan satu temuan tentang sebuah teknologi. Kemudian ada pernyataan umumnya, setiap paragraf pernyataan umum, penjelas, kemudian kesimpulan. Pernyataan umum, penjelas, kesimpulan. Bisa juga terbalik. Pernyataan umum, ternyata kesimpulan ada di tengah, kemudian kalimat penjelas. Itu bisa. Tapi yang paling sering itu pernyataan umum, penjelas, kesimpulan. Begitu terus. Jadi pernyataan umum pasti ada di awal. Baik, kita coba ke materi yang lain sebagai contoh ya. Nah, contoh yang bisa kita lihat di sini kita sini sebagai contoh. Kita supaya tahu apa yang kita gunakan benar-benar merupakan teknologi. Ya. Ini teknologi. Penemuan laptop atau komputer portable bermula dari ide seseorang yang bernama Alan Kay. Inilah yang namanya pernyataan umum. Kemudian diperjelas. Nah, di sini ya, Alan Kay. Pernyataan umum berikutnya, bersama rekannya yang bernama Felsenstein, Adam Osborn berusaha mewujudkan ide pembuatan laptop Adam Kay. Ya. Ini jadi yang pertama kita sudah tahu. Nah, bagaimana berikutnya itu adalah kalimat penjelas. Jadi ada penjelas pernyataan umum juga kita tahu. Ternyata yang menemukan laptop berbentuk komputer itu adalah Alan Kay yang mempunyai ide. Kemudian dari ide itu muncul temannya Felsenstein, Adam Osborn berusaha membuat laptop. Ini ya. Jadi dari ide pertamanya adalah Adam Kay. Itu namanya pernyataan umum. Kemudian pada yang berwarna merah ini adalah kelanjutannya mereka, siapa-siapa mereka, ya Alan Kay, Adam, dan Felsenstein itu bekerja sama hingga akhirnya dapat membuat laptop pertama di dunia yang diberi nama Osborn 1. Osborn 1 memiliki berat 10 kilo. Nah, bayangkan laptop beratnya 10 kilo dengan layar sebesar 5 in. Nah, laptop ini juga dilengkapi dengan baterai kecil, 2 flash drive, papan tombol atau keyboard, serta memori kecil. Laptop pertama buatan Adam Osborn dilengkapi dengan program pengolah kata atau WordStat dan pengolah data atau SuperCalc. Itu adalah penjelas dari temuan yang dipikirkan oleh Adam Kay, Felsenstein, dan Adam Osborn. Itu yang melakukannya. Ini ya, jadi Alan Kay dan Adam Osborn serta Felsenstein ini, nah ini bukan Adam Kay, ini Alan. Ya. Nih. Jadi inilah yang mereka lakukan, itu penjelas namanya. Kemudian kesimpulannya ini tambahan dari seorang penulis, ini tambahan nih yang berwarna hitam ini ya. Ini adalah
bahasa seorang penulis. Saat pertama diciptakan, ukuran laptop pertama di dunia itu sangat berat dan cukup besar. Selain itu, laptop tersebut juga dijual dengan harga yang cukup mahal pada masanya. Inilah simpulan, bahwa kesimpulannya laptop pertama diciptakan itu berat, besar, kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal. Tuh. Makanya di depan dikatakan bahwa beratnya sekian, ini sekian, penciptanya ini, itu sudah ada di pernyataan umum. Nah, inilah pembelajaran kita. Jadi dengan pelajaran ini kalian dapat mengetahui tentang pertama pernyataan umum, setelah itu ada kalimat penjelas, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita, karena waktu sudah lebih dari 10 menit untuk kita belajar, maka selanjutnya kita akan melakukan latihan. Untuk latihan, maka akan dilakukan 20 menit ke depan. Jadi pas 30 menit untuk pelajaran bahasa Indonesia. Demikian dan selamat belajar. Silakan diulang-ulang video ini untuk menjadi bahan pelajaran kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.